Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Kias Takina, masih dalam pelatihan akupuntur untuk pertemuan yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan semua sudah berlatih menusuk sehingga punya pengalaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi alaihi wasallam taslima bi qadri Allah madinatika fi qudwatil wahin. Kita teruskan kemarin dapat 10 titik sampai titik Cangmen. Nah, sekarang kita teruskan pada pertemuan yang keberapa ini? Keempat. Video yang keempat. Ya, kita teruskan ke titik yang ke 11. Ya. Oh, sebentar HP-nya, jarumnya, baterainya. Titik yang 11 ini namanya titik Huoying. Ini titik yang sangat sering digunakan juga dipadu dengan titik Huozu. Ya, Huoying, Huozu. Hampir sama dengan Linggu, Dabai. Ya. Titik Huozing. Kelihatan enggak? Nah, ya. Titik Huoying 6603. Berarti ini ada di punggung kaki. Huo itu api, ying itu keras. Lokasinya setengah cun. Secara long itu dina, di atas sendi area antara ibu jari dengan jari kedua. Jari kedua itu berarti kalau tangan jari telunjuk. Ya. Setengah cun secara long itu dina, di atas sendi area antara ibu jari dan jari kedua. Anatomi ada reaksi pada jantung dan liver. Indikasinya adalah untuk penyakit jantung, palpitasi, pusing, vertigo, sakit kepala karena penyakit jantung. Jadi sakit kepala karena jantung ada. Kelemahan hati, ya bukan hati yang sakit hati, enggak, ini hati liver. Nyeri pangkal paha, nyeri jari kelingking dan jari manis. Berarti ini jari tangan loh ya. Jari tangan dijarum pada kaki. Nah, dijarum pada kaki. Nyeri rahang, sulit buka mulut, gak iso mangap. Ya. Hilang kesadaran, pingsan. Inflamasi uterin, saluran kemihnya itu bengkak. Tumor uterin, kandung kemih. Manipulasi, penjaruman kedalaman 0,3 sampai setengah cun. Ini untuk Huoying. Nah, ini titiknya. Oke, Huoying. Ini. Jadi setengah cun secara tenun di atas sendi area. Ini ada sendi. Sendi area antara ibu jari dengan jari kedua. Ya. Gampangannya dari ujung ini, ujung daging ini ke sana setengah cun, sak jendek lah gitu. Dari sini, nah, sak jendek. Kedalaman 0,3 sampai 0,5 cun. Ini titik Huoying. Nah, perpaduannya dengan Huoyu. Ya. Tadi saya katakan titik ini sangat sering dipakai berdampingan titik Huozu. Nah, kalau Huozu ini naik ke atas, tetap masih di punggung kaki. Ya. Tepat pada persimpangan distal, di distal persimpangan antara tulang metatarsal ke-1 dan ke-2. Metatarsal itu tulang di sini. Kalau tulang telapak kaki lah. Ya. Jadi persimpangan sini. Ini sama dengan linggu tadi posisinya. Jadi persimpangannya di sini sampai sini.
Ini persimpangannya, ini yang ditusuk. Nah, ini kalau tangan tadi itu adalah titik linggu, ini pada kaki. Kalau tangan pada metacarpal, ini pada metatarsal. Ya. Kedalaman 0,3 sampai 0,5 cun. Untuk apa titik Huoyu yang ini fenomenal? Karena sangat sering dipakai dengan Huoying tadi. Sini Huoying, sini Huoyu. Kameramen ini DWA nih. Nah, titik Huoyu 6604. Huo itu api, Yu itu master atau pengatur atau gubernur. Tadi terletak tepat di distal persimpangan tulang metatarsal dan 1 dan 2. Anatominya disuplai oleh arteri tibial anterior dan cabang saraf peroneal. Ada reaksi pada jantung. Ya, makanya jantungnya bermasalah, yang lain bermasalah. Makanya Yuohu ini juga sering banget dipakai. Ya, indikasinya untuk kesulitan delivery, penyaluran darah, pembesaran tulang, penyakit organ jantung, jadi penyakit jantung yang menyebabkan sakit kepala, penyakit liver, penyakit lambung, kelemahan dan ketidakmampuan sarafnya lemah, kelumpuhan organ jantung, nyeri tangan dan kaki. Nyeri tangan dan kaki bagian bawah, kaki bagian bawah. Inflamasi uterin, tumor uterin, nah, bengkak atau tumor pada kandung kemih. Nah, ini untuk Huoyu. Jadi beberapa sama dengan Huoying, makanya ketika dipakai bersamaan itu memberikan pengaruh yang lebih kuat. Yang titik 13 ini adalah Muliu. Muliu. Mu itu kayu, liu itu menyimpan. Lokasinya secara longitudinal 1,5 cun di atas area sendi antara jari ketiga dan keempat. Nah, kalau yang Huoyu tadi pertama kedua, ini antara ketiga dan keempat. Nah, ini jari ke-1, kedua, ketiga. Ini jari keempat, jari kelima. Urutannya begitu. Jempol itu yang pertama. Akhirnya juara 1 itu jempol. Nah, juara 1 jempol. Nah, karena nomor 1. Ya. Secara longitudinal 1,5 cun di antara area sendi antara jari ketiga dan keempat. Sendi antara ketiga dan keempat. Nah, ini sebenarnya pertemuannya sendinya di mana? Di sini pertemuannya. Ini yang 6606 ini. Ya. 1,5 cun di atas area sendi. Nah, sendi dari tulang ini, sendi jari ini. Jadi di sendinya itu di sini. Terus ini ke atas 1,5 cun. Berarti 2 jari tangan. Jadi sendinya ini itu sekitar di sini ini sendinya. Anda bisa gerak-gerakan nanti bagian mana yang ceklek itu sendi. Ke atas 1,5 cun atau 2 jari. Anatominya reaksi pada liver dan limpa. Untuk indikasinya untuk leukemia, pembesaran limpa, pencernaan buruk. Nah, yang masalah pencernaan bisa pakai Muliu. Kemudian penyakit liver, kelelahan, penyakit kandung pada anak-anak. Muliu selalu berasal dari kandung empedu. Jadi penyakit kandung empedu ini pada anak-anak. Manipulasi penjariman kedalaman 0,3 sampai 0,5 cun penjarumannya. Nah, ini Muliu. Nah, berikutnya yang titik Mudu 6607 tetap di punggung. Ya,
mu kayu, do itu sendok penggaruk. Lokasi secara longitudinal 1,5 jun di bawah muliu. Nah, atau titik pada persimpangan sendi jari ketiga dan keempat. Berarti ini. Nah, ini tadi adalah muliu, ini mu do. Nah, pas sampingnya sendi lokasinya. Ya, indikasinya untuk pembesaran limpa, pencernaan buruk, penyakit liver, kelelahan, penyakit udah tadi sudah sampaikan kedalaman ini. Ya, sekarang titik yang ke-15. Switching. 6613. Masih di punggung telapak kaki. Sui air, jing itu kristal. Lokasinya 2 jun secara longitudinal di bawah medium Menelaus. Medial Menelaus. Ini polok. Nah, ini polok. Medial Menelaus ini polok. Pada tulang tibia, berarti polok sebelah dalam. Nah, di mana? Ini. Jaraknya dari polok berapa? 2 jun atau 3 jari dari pusat polok ke bawah, lurus di bawah. Anatomi untuk reaksi pada uterus. Uterus itu untuk perempuan ini. Jadi rahim. Indikasi inflamasi uterin, tumor uterin, pembesaran uterin, akumulasi ki pada perut bawah, distensi dan tertekan, berdedek. Manipulasi, penjaruman dengan dalaman 0,3 sampai 0,5 jun. Titik ini terletak pada meridian ginjal yang sangat bagus untuk merawat indikasi yang tersebut di atas. Sangat bagus untuk merawat urusan uterus. Ya, perempuan. Selanjutnya pada titik 77, nanti 1721 nanti pada area betis untuk menambah efektivitas dari 6613. Jadi kalau digabung dengan titik 7717 dan 7721 itu menjadi sangat-sangat efektif. Sui Jing. Ya. Yang ke-16. Sancong. Nah, ini. Sancong. Ya. Tadi kelihatan enggak tadi gambarnya switching tadi? Bapak belum saya sorot dengan kamera. Wah, ini. Ya. Dari antara polok dengan titik switching itu 6613 itu 2 cun atau 3 jari dari sini sampai sini. Oke. Takutnya nanti kelewatan tadi. Nah, sekarang yang Sancong 7707, San 3 Cong berat. Nah, ini di area betis sisi luar. Lokasinya itu adalah 7 cun proksimal. Maleus proksimal itu sisi arah pangkal. Maleus lateral. Lateral itu berarti yang luar. Dan 1 cun anterior fibula. 1 jempol dari anterior fibula. Nah, maksudnya gini. Tak sorot besek. Nah, ini titik Sancong 7 cun dari polok. Nah, ini polok luar, ini 7 cun ke sana. Nah, terus 1 cun dari titik tengah-tengahnya betis ini. 1 cun ke arah anterior ke depan. Jadi ini ada garis tengah yang dibayangkan, terus ke arah depan itu 1 cun, 1 jari jempol. Saya ulangi, titiknya dari polok luar itu naik 7 cun. Terus dari garis tengah ini arah depan 1 cun. Ini garis tengahnya. Garis tengah. Itu ke depan 1 cun. Itu posisinya. Sancong. Anatominya itu untuk
reaksi pada jantung, paru, dan limpa. Ini sangat bagus, jantung, paru, dan limpa. Indikasinya hipertiroid. Nah, kenapa penyakit jantung? Hiper. Jadi ini kelenjar tiroidnya menghasilkan terlalu banyak tiroid. Eksoplalmia, bola mata nonjol keluar. Apa? Bola mata nonjol keluar itu. Yes, eksoptalmia. Nah, koyok melotot tapi nggak melotot sengaja. Tonsilitas, gondok, kelumpuhan saraf wajah. Jadi sarafnya nggak patek kroso wajah. Sakit kepala satu sisi, migrain, penyakit liver, tumor otak, meningitis, meningitis, kelenjar meningitis, nyeri leher, Parkinson, ngowel, buyutan, nyeri lengan atas, benjolan atau gelamus, infeksi, gondok, pembesaran limpa, nyeri dan sirosis, kanker payudara, mastitis, distensi, dan nyeri payudara. Mastitis ini sulit ASI. Manipulasi penjaruman kedalaman 1-2 jun. Ini cukup dalam ya, minimal 1 jun sampai 2 jun. Orangnya gemuk ya 2 jun. Orangnya kurus ya paling 1 jun. Mentok di samping tulang, sebelahnya tulang. Jadi kalau mengenai tulang baru sebentar kok kena tulang itu enggak pas. Ini karena celah antara tulang. Ya, celah antara tulang. Jadi dia bisa masuk di antara celah di antara 2 tulang. Karena betis ini punya 2 tulang. Itu Sancong 7707. Nah, belum kelihatan tadi. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ini jarumnya antara 1-2 jun karena ini di antara tulang ya. Dia bisa masuk di sela tulang. Tidak mentok ke tulang, makanya bisa sampai 2 jun. Yang ke-17, wah ini titik favorit ini. Siasan uangnya termasuk daoma. Daoma itu akupunktur advance tadi. Ya, daoma. Ini titik favorit. Banyak sering banget dipakai. Si Xian Huang. Ya, ada 1, 2, 3. Nah, ini yang titik Shen Huang atau titik Tian Huang yang pertama 7718. Ini yang ya ada yang mengatakan Shen Huang, ada yang Tian Huang Fu. Tiga-tiganya ini 1, 2, 3 ini adalah Three Lower Emperor. Nah, istilahnya Pak Tung begitu. Titik Siasan Huang yang sangat sering dipakai. Sangat sering dipakai. Lokasinya 1,5 jun di bawah Tian Huang atau SP9. Nah, jadi ini perlu tahu SP9 dulu atau 7717. Ya, Tian Huang. Ini yang 7717. Jadi kalau ini ada pangkal dari tulang mendosol kalau diraba, maka ini turun 1,5 jun. Itu aja. Jadi ini ada tulang bendol tulangnya. Itu 1,5 jun ke bawah. Yang tulang bendol itulah pinggirnya namanya SP9 atau 7717. Ya, anatominya area reaksi pada 6 organ Fu. 6 organ Fu tadi, organ yang berongga. Kantong empedu, usus kecil, lambung, usus besar, kantong kemih. Indikasinya untuk hiperasiditas pada lambung, muntah. Jadi terlalu banyak asam atau asam lambung, muntah, anemia, astigmatisme, penyakit psikologi, kejiwaan, nyeri pada tulang hidung, dizziness, ya, pusing, histeria. Histeria ini sama ini mirip nih. Histeria itu teriak-teriak, ya. Epilepsi, nah tidak sadar epilepsi. Tapi penyakit karena epilepsi tidak sadarnya.
manipulasi penjaruman dengan kedalaman 0,5 sampai 1 jun. Nah, ini. Itu titik Xia Shen Huang yang pertama atau Tian Huang Fu atau titik Shen Huang. Ya. Kemudian yang kedua, pasangan yang kedua. Itu titik Di Huang 7718. 7718. Nah, 7 cun di atas medial melaos tepat di samping medial terbat. Nah, ini ada polok. Nah, kemudian naik 7 cun. Nah, 7 cun. Ya. Atau 4 cun di atas SP6. Karena belum mengerti SP6 ya enaknya dari polok ini aja. Naik 7 cun. Anatominya ora ketok ki mau. Usah ulangi lah kelewatan neh. Titik di Huang ini 7719 itu 7 cun dari polok. Polok dalam loh ya, bukan polok luar. Ya, mata kaki yang dalam 7 cun ke atas. Ya. Anatomi area pada reaksi pada ginjal. Indikasinya adalah inflamasi organ ginjal, pembengkakan ginjal. Bengkak pada 4 anggota gerak, bengkak tangan, bengkak kaki, diabetes mellitus atau kencing manis, pergelangan tangannya nyeri, darah tinggi, hipertensi, wasir, kegemukan, obesitas, vertigo, pusing dengan berputar-putar, sakit kepala, penyakit Strangury, ini penyakit kelamin seperti gonorrhea, impotensi, wah ini untuk laki-laki ini, inkontinensi spermatozoa ini untuk perempuan, ejakulasi dini, albuminuria, hematuria, tumor uterus untuk perempuan, haid tidak teratur perempuan, nyeri punggung bawah karena defisiensi ginjal, karena ginjalnya lemah. Manipulasi penjaruman 1 sampai 1,8 cun dalam. 1 sampai 1,8 cun. Karena ini memang dalam tebal. Ya. Karena memang tebal ini. Titik ini tebal. Di Huang. Ya. Kemudian gandengannya tadi dengan satu lagi. Oh iya, kontraindikasi, wanita hamil tidak boleh. Ya, wanita hamil tidak diperbolehkan untuk titik di Huang tadi. Sekarang yang Ren Huang yang ketiga atau paling bawah dari Xia Shen Huang. Nah, Xia Shen Huang. Shen Huang, Di Huang, Ren Huang. Ya, Shen Huang, Di Huang, Ren Huang. Ini 7721. Berarti dari polok berapa? 3 Jun. 3 Jun. Ini titik favorit. 3 Jun di atas batas medial tibia. 3 Jun dari sini. Nah, reaksi pada ginjal sama dengan di Huang tadi. Indikasinya ya sama. Ini untuk memperkuat tiga-tiganya tadi. Impotensi involuntary seminal emission. Sing golek dhewe istilah iki nang Google. Spermatozoa ini untuk perempuan berkaitan dengan haid. Nocturnal emission rabun malam, kurang jelas peringatan di malam. Nyeri pada tulang belakang bagian atas dan punggung bawah. Dizziness karena defisiensi ginjal. Bal pada tangan tidak begitu terasa tangannya, kebas, diabetes mellitus atau kencing manis, albuminuria, hematuria, inflamasi pada organ ginjal, nyeri punggung bawah. Manipulasi penjaruman kedalaman 0,6 sampai 1,2 cun. Ini titik Xia Shen Huang. Ya. Masih ada berapa titik? Wah, ternyata masih banyak. Ya, kita akhiri dulu. Nanti
satu pertemuan lagi untuk tuntas sampai titik yang terakhir 27. Itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di grup. Nanti kalau harus pakai video ya saja pakai video, insya Allah. Mudah-mudahan paham semua dan memberikan berkah ke Anda semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mustakina, selalu berbuat kebaikan. Yes.